Racikan Berita 1. Juga wajah Indonesia menuju usia 5 abad. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Rano Karno, Ibu Sesmen Bappenas, dan juga Bapak Ibu para asisten sekretaris daerah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di teras rumah bersantai makan durian. Taunya ada ondel-ondel lewat. Assalamualaikum para hadirin sekalian. Selamat datang di acara launching Benyamin S Award. Yang sungguh saya hormati Bapak Wakil Gubernur, keluarga Benyamin Sueb, Bang Bim Triani Benyamin, Bang Beni Pandawa Benyamin, Bapak Ibu, para pejabat yang hadir, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Puji syukur pada hari ini kita semua bisa hadir untuk launching peluncuran Benyamin S Award. Terus terang ketika saya dan Bang Dul menggagas ini, itu ketika mau debat pertama di Jalan Benyamin Sueb pada waktu itu. Saya bilang sama Bang Dul, Bang, bismillah, kalau kita menang, kita buatkan award untuk ini. Sanksinya Bang Dul, sesuatu yang pada waktu itu underdog, karena debat pertama underdog masih. Sangat underdog. Dan itulah yang kemudian menginspirasi, menjadi dorongan yang luar biasa bagi saya dan Bang Dul untuk fight keliling kemana-mana. Saya terus terang mendapatkan banyak inspirasi, ilham dari kehadiran tokoh ini. Kalau Bang Ben dan juga Bang Pandawa itu kan anak kandung. Kalau Bang Dul ini adalah anak ideologisnya. Kalau saya ini merasa sebagai, terus terang saya pengagum. Bahkan secara khusus saya mempelajari, pasti di ruangan ini juga tidak banyak yang tahu bahwa lagu Ondel-Ondel itu pertama kali dikenalkan oleh Bang Benyamin tahun 71. Pada waktu itu, mulailah orang mengenal tentang ondel-ondel secara menyeluruh. Bahkan juga Bang Dul, saya baru tahu bahwa ondel-ondel itu sebenarnya selalu sepasang, kobar dan borah, laki dan perempuan, baju merah dan baju kuning atau baju putih. Satu sikap berani, pantang menyerah, mencari sesuap nasi. Yang putih adalah menjaga harmonisasi. Sehingga dengan demikian maka kultur ondel-ondel ini sebenarnya kultur yang panjang. Di ruangan ini pasti nggak tahu bahwa ondel-ondel ini mulai ditulis tahun abad ke-16. Dan pada waktu itu memang berbagai penafsiran untuk membuat orang menjadi berani, hidup menjadi bersih. Apabila ada yang mengganggu, maka ada ondel-ondel. Sehingga dengan demikian, itulah yang menjadi simbol awal-awal timbulnya yang disebut dengan ondel-ondel dan kemudian dipopulerkan oleh Benyamin Sueb. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sekali lagi saya atas nama pemerintah DKI Jakarta, Bang Bim, Bang Pandawa, terima kasih betul bahwa kami diizinkan untuk menggunakan nama Benyamin Sueb ini. Dan secara sungguh-sungguh saya telah berdiskusi di internal, ini kita persiapkan untuk memberikan penilaian yang pertama pada tahun ini kepada lurah-lurah untuk berkompetisi di mana saja di 267 kelurahan yang ada di Jakarta ini. Tadi Bu Eli bisik-bisik sama saya, apakah juaranya perlu diberikan kesempatan ke luar negeri? Saya bilang, Bu, kalau kemudian ini berjalan dengan baik, bahkan juaranya akan saya berikan kesempatan untuk memilih melihat kota dunia paling besar di dunia. Ini untuk membuka wawasan baru, apakah pergi ke London, ke New York, ke Tokyo, ke Shanghai, ke Beijing, untuk membuka wawasan bahwa yang namanya dunia ini sekarang tidak hanya sekotak kecil,
Maka dengan demikian saya setuju dengan Bu Dewi, nanti di tahun 2027 ketika kita ulang tahun ke-500 tahun Jakarta, kita akan adakan lomba Benyamin S Award ini untuk ASEAN. Dan supaya orang mau ikut, hadiahnya tinggi. Itu udah hukum alam. Dan Jakarta mampu untuk itu. Maka Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sekali lagi saya betul-betul berkeinginan bahwa Benyamin Swab ini atau Benyamin S Award ini bukan hanya di era kepemimpinan saya dan Bang Dul. Ini bisa selamanya. Bagian dari kita memberikan kehormatan, penghormatan, apresiasi kepada tokoh-tokoh yang telah memberikan kontribusi untuk kemajuan Jakarta ini. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sekarang setiap hari kita bicara Jakarta sebagai kota global. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 telah mengatur itu. Sebagai kota global, maka kita juga harus bersiap diri, berbenah diri, dan kita harus bertarung di dunia global. Tidak lagi hanya di urusan lokal. Maka untuk itu saya betul-betul dengan Pak Wagub mendorong birokrasi balai kota harus mengalami perubahan, berbenah diri. Kita harus proaktif, kita harus terbuka. Cara pandang kita harus betul-betul cara pandang dunia. Maka kenapa tadi ketika Bu Eli mengatakan untuk dikirim ke mana, Bu, jangankan pergi kemana saja, pergi ke bulan pun saya izinkan. Supaya orang ada semangat untuk itu. Orang ada semangat untuk itu. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, untuk detail kriteria dan sebagainya tentunya Bu Dewi dan teman-teman yang akan mempersiapkan. Tetapi saya yang paling penting adalah kesungguhan kita untuk mengadakan Benyamin S Award ini adalah betul-betul kita rancang secara baik. Betul-betul mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kemajuan kelurahan 267 yang ada di Jakarta. Nanti juga kita akan lombakan pada level kecamatan, di 44 kecamatan kita lihat. Tentunya kalau kelurahan kecamatan pasti wali kota dan bupatinya juga akan kita berikan penilaian. Inilah yang kemudian menjadi terbuka, siapapun tahu kalau Pak Camat, Pak Lurah, wali kota atau bupati nggak mau bersih-bersih tempatnya, dengan gampang kita akan bisa memberikan penilaian. Seperti tadi, hari ini saya WA beberapa wali kota persoalan-persoalan yang ada di masing-masing daerahnya. Karena sengaja untuk urusan kebersihan Jakarta, bagi saya ini adalah hal yang utama. Kalau dulu sempat pasukan orange itu hilang, sekarang harus setiap hari ada di lapangan. Harus setiap hari mau membersihkan di lapangan. Walaupun belum sempurna, saya tahu itu. Tetapi tekad kita semua untuk membuat Jakarta lebih sejuk, lebih nyaman, lebih bersih. Sekarang taman-taman mulai kita buka 24 jam. Hub-hub baru kita buka, trayek-trayek baru kita buka. Jakarta akan lebih mudah untuk dikunjungi siapa saja. Mau datang ke Jakarta, mau ke Blok M nantinya. Setelah Alam Sutra ke Blok M, PIK 2 ke Blok M, kita segera akan buka dari Bogor ke Blok M secara langsung. Dan itulah yang akan memudahkan orang untuk berinteraksi. Dan pengalaman dari yang sudah dibuka termasuk Feeder Bekasi ke Cawang, alhamdulillah semuanya mendapatkan respon publik yang luar biasa. Tadi pagi saya telah memutihkan ijazah-ijazah yang selama ini belum terambil. Mudah-mudahan di tahun ini Bang Bim ada 6.652 ijazah yang akan kita putihkan menjadi tanggung jawab Pemda DKI. Termasuk Pemda DKI sudah membagi 707.622 kartu Jakarta Pintar. Saya sekarang kalau ketemu anak-anak yang dari keluarga kurang beruntung, yang pertama kali saya tanyakan adalah apakah KJP-nya sudah diterima. Dan rata-rata mereka mengatakan sudah. Termasuk yang kemudian mereka mahasiswa, apakah KJMU-nya sudah diterima? Rata-rata mengatakan sudah. Jadi artinya
manajemen kita, mekanisme kita, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Dan untuk itu, dengan hormat saya mengundang Bapak Wakil Gubernur untuk meluncing Benyamin S. Award ini. Terima kasih Pak Gubernur. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian, sesaat lagi kita akan menyaksikan bersama-sama launching Benyamin S. Award. Dan kami mohon kesediaan Pak Gubernur untuk memimpin seremonial launching Benyamin S. Award ini dengan bersama menekan tombol merah. Sudah nyala, Pak. Terima kasih atas izin Pak Gubernur. Saya diminta untuk meresmikan. Tadinya Pak Gub minta saya memberikan sambutan. Saya nggak mau. Pasti mata ngembang. Tuh kan, nangis gitu. Artinya berhasillah dia. Ngimpi berdua sama Sidul, duduk di atas sampah, mikirin tentang Jakarta. Dialognya kira-kira, Dul, gue gak mau lihat lo jadi tukang buah, jadi tukang gelasan, jadi calon tanah. Gue mau lo dulu jadi wakil gubernur. Kalau gubernur gue gak berani nyebut. Artinya ini pada waktu benar Mas Pram dan Bang Dul mau ikut debat pertama lewat kita di Benyamin Suhaib. Saya bilang, Mas, ini kalau insya Allah ijabah, boleh juga nih ada nama dia supaya abadi. Karena inilah istilahnya, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Belum tentu ntar saya mati nama saya dipakai di Pemprov DKI. Makanya saya izin sama Pak Gub, rumah sakit daerah di Jakarta ini nama ini tokoh-tokoh Jakarta. Mudah-mudahan ntar kalau kita nggak ada, rumah sakit Pramono Anung, rumah sakit Rano Karno, ya kan? Minimal begitu. Jadi alhamdulillah karena Pak Gub memerintahkan saya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Selasa tanggal 3 Juni 2025, Benyamin Suhaib Award terobosan untuk Jakarta yang lebih bersih, nyaman, indah dan sejahtera. Dengan ini saya nyatakan diluncurkan. Baik, hadirin sekalian, baru saja kita saksikan bersama momen bersejarah bagi Jakarta, lahirnya sebuah penghargaan baru, Benyamin S. Award, kepada Bapak Gubernur. Mohon izin Bapak, kita akan memasuki agenda selanjutnya. Baik, ada kenang-kenangan cenderamata. Baik, ini adalah bentuk simbolis rasa penghargaan Pemprov DKI Jakarta kepada keluarga besar Benyamin Suhaib. Baik, yang pertama adalah penyerahan batik dari Bapak Gubernur kepada Pak Bim. Mohon aplausnya. Kain batik tulis ini dibuat dari pengrajin batik Tugu dari Studio Mihils Batik Tugu Jakarta Utara. Selanjutnya penyerahan plakat dari Bapak Wakil Gubernur. Baik, kepada perwakilan keluarga almarhum Benyamin S. Award. Mohon aplausnya sekali lagi. Baik, Bapak dan Ibu izin kita abadikan sekali lagi sesi foto bersama rekan-rekan media. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua, rekan-rekan sekalian. Pada hari ini, pemerintah DKI Jakarta meluncurkan Benyamin S Award yang disingkat dari bersih, nyaman, indah, sejahtera, merupakan apresiasi kepada tata kelurahan, tata kota, tata kecamatan yang akan dilombakan di Jakarta maupun nanti pada saatnya di tahun 2027 di ASEAN, bertepatan dengan 500 tahun Jakarta. Kenapa ini diadakan? Ini sekaligus untuk memacu dan juga memberikan penghargaan kepada para lurah, para camat, para kepala daerah, wali kota, bupati, untuk mereka bekerja lebih baik, lebih terstruktur, lebih rapi, lebih nyaman untuk membangun Jakarta ini. Sehingga dengan berbagai kriteria yang nanti dipersiapkan, mereka akan dilombakan, dan untuk itu nanti Bu Eli, Bu Dewi, dan teman-teman sekalian yang akan mempersiapkan agar ini berlangsung terbuka dan juga berlangsung secara baik. Secara khusus kami ingin memberikan apresiasi dan sekaligus rasa terima kasih kepada keluarga yang telah memberikan izin kepada pemerintah DKI Jakarta, Balai Kota, untuk menggunakan nama Benyamin Sueb Award ini. Dan sebagai latar belakang, nama ini kami pilih, yang memilih saya dan Bang Dul secara langsung ketika kami debat pertama pada waktu itu, dan ternyata memang inilah yang memberikan dorongan psikologis bagi saya dan Bang Dul kemudian alhamdulillah bisa memimpin Jakarta. Dan mudah-mudahan Benyamin S Award ini tidak hanya di era pemerintahan kami, akan ada selamanya, karena itu menjadi ukuran keberhasilan sebuah kota, terutama adalah kota Jakarta sebagai kota global. Mudah-mudahan segera naik kelas, yang sekarang ini ranking 74, dalam pemerintahan kami 5 tahun mudah-mudahan bisa top 50 dunia. Demikian yang ingin kami sampaikan. Bagus, ada tambahan? Bang Wim, mari. Masya Allah. Jadi, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili keluarga besar almarhum Benyamin Sueb, saya Bin Benyamin, sama adik saya Beni Pandawa. Sangat-sangat bersyukur, terima kasih, apresiasi sekali kepada Pak Gubernur gitu, Pak Pramono Anung, dan juga Bang Dul. Kalau nggak ada Gubernur, Wakil Gubernur Pak Pramono dan Bang Dul, ini nggak ada Benyamin S Award. Tepuk tangan buat kedua Pak Gubernur kita, Pak Pramono dan juga Bang Dul. Ini sangat berharga buat kami, keluarga besar Benyamin S Award, Benyamin S. Kita keluarga itu tidak masalah, kita ridho sekali nama ini digunakan oleh pemerintah daerah. Kalau barang-barangnya sendiri itu kita sudah kontribusi ke Jakarta kepada pemerintah daerah, ada namanya Benyamin Taman Benyamin Sueb, yaitu museumnya ada di situ. Sekarang Pak Pramono selaku gubernur dan Bang Dul wakil gubernur launching Benyamin S Award, dan ini tidak saja untuk pada periode sekarang tetapi yang akan datang. Ini luar biasa sekali. Kami keluarga sangat-sangat bersenang hati dan sangat sedih ya. Jadi sangat sedih, senang sekali gitu ya. Jadi keluarga ini memang besar, tetapi kakak saya yang nomor 1 sudah tidak ada, nomor 2 itu ada di Amerika. Jadi Benyamin itu anaknya sudah go global sebenarnya. Jadi sekolah di Amerika, saya juga sekolah di Amerika. Kakak saya kecantol sama orang Venezuela, saya gagal laku pulang ke Indonesia. Jadi mudah-mudahan Benyamin S Award ini akan bermanfaat buat kita semua. Jadi dari kebersihannya, kenyamanannya, keindahannya, kesejahteraannya itu akan didapat oleh warga Jakarta dan kita semua. Akan meningkatkan apa yang disampaikan Pak Gubernur tadi, dari selain awarding tetapi juga sebagai Jakarta sebagai kota global, kedepannya akan lebih baik lagi. Terima kasih banyak atas apresiasinya Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, Ibu Dewi selaku BKSD, dan juga Mas Toto, Mas Yoga, Mas Yudi. Terima kasih banyak
yoga ya, semua yang OPD ya, dan juga wali kota, camat, lurah, semuanya deh. Karena memang ini bukan program Benyamin S.Award, ini bukan program keluarga, ini milik kita semua. Yuk mari sama-sama kita sukseskan Benyamin S.Award ini untuk kita semua. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau ada pertanyaan. Latar belakangnya apa sih Pak? Benyamin apa karena memang Benyamin sosok legend di Betawi, dan juga nanti penilaian kriterianya untuk kecamatan itu seperti apa Pak? Jadi untuk kriteria detailnya tentunya ada, ukurannya nanti Bu Dewi lah yang akan menjelaskan. Tapi intinya begini, sebuah kota, sebuah kecamatan, sebuah kelurahan akan menjadi lebih maju, lebih baik kalau dikompetisikan. Dan untuk mengkompetisikan itu perlu simbol. Simbolnya ada pada Benyamin S.Award. Jadi Benyamin ini betul-betul diharapkan menjadi simbol untuk memajukan Jakarta sebagai kota global, terutama dalam hal kebersihan, kenyamanan, keindahan, kesejahteraan dan sebagainya. Nanti kriterianya detail. Mas, ini mau nanya mulainya kapan, kemudian apakah Mas ikut andil dalam penilaian? Ada tim juri yang sudah disepakati, mereka lah yang mulai bekerja. Nanti bulan Juni ini mulai direkrut, mulai diminta siapa saja yang akan ikut berkompetisi. Nggak bisa? Oke. Bisa? Jadi nanti pada bulan Juni ini kita mulai start dan nanti akan diumumkan ketika Hari Habitat pada bulan apa? 31 Oktober. Jadi 31 Oktober nanti akan diumumkan siapa pemenangnya. Dan tadi saya sudah sampaikan siapa saja yang nanti akan menjadi juara, saya akan memberikan kesempatan untuk melihat dunia. Untuk melihat dunia. Terkait target Jakarta yang menjadi kota global, apakah Benyamin S.Award ini akan menjadi katalisator yang nanti bertaraf internasional? Benyamin S.Award ini akan menjadi pendorong, salah satu pendorong utama. Karena bangsa kita ini kalau dikompetisikan, mereka akan bersaing untuk menjadi lebih baik, lebih bersih, lebih nyaman, lebih rapi. Tetapi kalau kemudian tidak ada itu, saya yakin mungkin fightingnya kurang. Sehingga dengan demikian kenapa kami lakukan, salah satunya adalah tokoh ini adalah salah satu tokoh pemersatu sekaligus budayawan nasional, internasional, dan peninggalannya luar biasa sehingga bisa untuk digunakan. Terakhir satu lagi. Mas, ini berkaitan dengan pengelolaan Jakarta. Kemarin juga dari Koalisi Masyarakat Sipil menyebut kurang puas dengan status hari kerja Pak Mas Bram dan Bung Bandul. Ini seperti apa tanggapannya? Tanggapannya nggak puas banget juga nggak apa-apa. Jadi saya dan Bang Dul tidak terganggu sama sekali dengan urusan-urusan yang seperti itu. Kami konsentrasi kerja untuk bisa mewujudkan apa yang saya janjikan di dalam sosialisasi yang lalu. Bahkan hampir semuanya sudah terpenuhi. Terakhir, nggak nanya, saya tunjuk aja. Masih kamu sulai terus. Terakhir. Pertama ingin nanya soal tadi Jakarta Fund itu, kalau boleh tahu Mas Pram, itu arah investasinya itu bagaimana? Dan juga kan tadi ada pertemuan dengan PT Delta, mungkin boleh dijelaskan pertemuan tadi itu apa? Terima kasih. Pertemuan tertutup tidak untuk disampaikan. Jakarta Fund dibahas lain waktu. Kemudian yang kedua terkait tiket atau pulau itu atau pulau kecil itu dari Taiwan karena Yang pertama saya jawab kritikan. Jadi makin dikritik makin baik, nggak apa-apa. Saya orang yang mendengar kritikan. Kritikan itu adalah pil sehat. Kalau memang tidak make sense, kebijakan itu jangan dipaksakan.
kami sekarang sedang mengkaji itu. Karena ini belum diputuskan. Ya. Sedang dalam kajian. Ketika sudah dikaji, untung ruginya lebih banyak mana, manfaatnya di mana, maka baru kemudian kita putuskan. Tetapi yang paling penting adalah persoalan kucing ini yang kemudian beranak pinaknya terlalu cepat, maka sterilisasi itu akan tetap kita lanjutkan. Maka kami mentargetkan 22.000 pada tahun ini. Mudah-mudahan dengan sterilisasi itu populasi kucing di Jakarta menurun. Termasuk di balai kota, saya terus terang hampir setiap hari saya cek, mereka lebih bersih daripada kucing-kucing yang ada. Satu lagi apa? Satu. Oh, untuk rute baru, saya sudah berbagi sama Bang Dul. Bang Dul nanti akan membuka dari Depok, Sawangan ke Lebak Bulus. Saya akan membuka rute baru dari Bogor ke Blok M. Bahkan kami sedang mempersiapkan dari Blok M ke Ancol. Karena selama ini itu yang menjadi kebutuhan yang cukup tinggi di masyarakat. Maka dengan demikian, saudara-saudara sekalian, Transjakarta yang mudah-mudahan secara perlahan akan menjadi Trans Jabodetabek, kita atur, kita persiapkan sejak awal secara baik. Saudara, ada yang mau disampaikan? Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita 1.